Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini di dalam tempat yang mulia, apa yang paling pantas kita bicarakan? Tadi siang saya mengutip dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang dan disusun oleh seorang ulama besar Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau memuat dalam sebuah karangannya ada satu ungkapan yang kita katakan 14 abad yang silam. Nabi kita pernah mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Mari kita pahami. Ketika Nabi kita menyatakan hayati khairul lakum, hidupku sebaik-baik buat kalian, baik untuk para sahabat dan juga kita umatnya atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kata Nabi kita wa mamati khairul lakum, sementara matiku sebaik-baik buat kalian, buat para sahabat dan juga buat kita umatnya. Bisakah kesempatan ini kita pahami? Yang pertama kata Nabi kita hayati khairul lakum, ketika Nabi kita masih hidup itu ba'asru lakum sunana wa asra'u lakumus syara'i'ah. Nabi kita dikala masih hidup yang terbaik buat kita. Nabi kita sudah mencontohkan yang termasuk apa yang kita praktekkan, Nabi kita kerjakan. Ini yang kita sebut namanya sunnah-sunnah Nabi kita. Termasuk yang paling kita paham ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Sebelum kita melaksanakan, Nabi kita dulu sering melaksanakan sholat apa? Sholat berjamaah. Ini termasuk sunnah Nabi kita. Ya. Apa yang kita ambil fadilahnya dari sholat berjamaah? Nah ini termasuk Nabi kita. Ada umatnya yang sholat secara berombongan, ada juga yang sholatnya secara sendirian. Ini sholat yang rame-rame berjamaah. Maka kata Nabi kita sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisatin wa isrina darajatan. Dari segi pahala saja sudah sangat berbeda. Ini artinya kalau kita sholat sendiri sah, ya, ada pahalanya cuma satu bagi kita. Tetapi bagi orang awam yang aktif berjamaah, ini pahalanya kata Rasulullah SAW dikasih 27 kali lipat. Iya, kalau yang sholat itu orang yang alim, yang ngerti, dia khusyuk, kemudian suruhnya dia panjangin, ya. Tidak semua orang alim, tetapi kebanyakan umat Nabi kita, umatnya banyak yang awam. Bagaimana akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang banyak? Lakukan sholat berjamaah. Ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi yang lainnya? Yang lainnya Nabi kita puasa sunnah, ya. Ini sunnah Nabi kita. Sehingga Nabi kita melaksanakan puasa sunnah hari Isnin dan hari Kamis.
Ini sunnah Nabi kita. Termasuk pada bulan ini, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tidak pernah melaksanakan ibadah puasa sunnah 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Ada yang bertanya dulu, ya, kenapa Ustaz Nabi kita berpuasa sunnah di bulan Sya'ban 1 bulan penuh? Nabi kita berkeyakinan bahwa di pertengahan bulan Sya'ban itu seluruh catatan amal manusia, baik yang buruk maupun yang baik, catatan itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah biasa nisfu dari kecil. Dia bilang, Pak Guru, emang ada nisfu katanya di zaman Rasul. Ya. Secara dalilnya memang nggak beraturan, tapi ketika Allah menyatakan wa yahtar maka nalahul khiyarah, sengaja Allah pilih. Kenapa ada bulan Sya'ban? Allah menjadikan bulan Sya'ban itu bulan yang terbaik. Yang pertama buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya Nabi kita tahu, Nabi kita berpuasa sunnah 1 bulan penuh. Di bulan yang lain nggak pernah. Tadi saya katakan bahwa di pertengahan bulan itulah seluruh amal manusia catatan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.